dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya putih, maka jiwa bertumbuh meninggi, sungguh besar Kau Allah, maka jiwa bertumbuh meninggi, sungguh besar Allahku. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Ia menciptakan terang, Ia menciptakan cakrawala, Ia menciptakan darat dan laut, Ia menciptakan benda-benda penerang, Ia menciptakan binatang di air dan burung-burung di udara, Ia menciptakan binatang di darat, serta menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Mari kita dengarkan liturgi pertama. Aka biru-biru dohot lobu sudena rodi binatang aka na diharangan. Ikon pujo nasida ma Jehovah ala asini rohana dohot halongangan aka na binahinai tujol ma manusia. Jala patimbulon nasida ibana di bagasan luhutan ni dibangsoi, jala pujion nasida ma ibana di luhutan ni angkas tua. Gok diho akka banua gijang, gok diho dohot tanoon, nang portibion rodi isinai kepojakon nasida. Atehe dang dibotoho manang dang dung di begeho, debata saliling-liling na do Jehovah. Jitopa akka ujung ni tanoon, dango loloja manang mendate ibana, jala dang dodoan pikiran nai. Amin. Kita naikkan pujian dari buku Ende nomor 174 ayat 1 dan 3, Torop Dope.
kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Perbuatan dosa yang mengakibatkan manusia jauh serta diusir dari Taman Eden ternyata tidak membuat manusia bertobat. Peristiwa keberlangsungan manusia dalam kehidupannya di bumi ini juga tidak lepas dari dosa. Mari kita dengarkan liturgi yang kedua. Yesaya sada ayat 2. Tangihon, hamu ale akka langit, jala pinggol, ale tanoon. Ay makuling majahuba, huba godang-godang doa ka anak, jala huba timbul. Apa merbalik do nasida sian ahu. Ditanda jonggi do napuna ibana, jala di boto halode paggagatan binahin ni Tuhan na. Alay angko Israel dam tumandaaw, jala dam marroha bangsokku. Marjeama bangso namar dosai nasun mahajaton inopar niaka pajahat aka anak jea aka natumadikot Jehovah aka namangaleai nabadiai Israel aka nasumurut tupudi. Marjea majolma akan nasogod hehe manugod nai mangyahi si inumon napang akan naleleng hundul di naholom asa di ahopi angguri nasida. Upalu parihalan awan nasida uhud gonggong anggur si inumon di nasida. Alai dang dipardulihon nasida anggo ulauni Jehovah. Jaladang ditakasi jadi-jadian di tanganna. Idama, rodo aka aristogot nina Tuhan Jehovah. Tongosoku mah haraparon tunanoon, dada haraparon di sagu-sagu, manang hawason diaek. Ikon dia kahata ni Jehovah do, naing begeon nanian. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Rodi halak akan namar sobat tu parangan di langit di atas ni akan tarup akan namar singgang huhut marmangmang tu Jehovah huhut marmangmang tu Malkom. Dohot akan namar balik siat Jehovah akan aso mangalui Jehovah jala dang marpanukut ibana. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian KOR NHKBP Tamarunang.
Kabar kedatangan Juru Selamat. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami kegelapan segera melihat terang. Kelahiran Kristus merupakan kesukaan besar bagi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita dengarkan liturgi ketiga. Ainungat taka suboto sakap akan nahusakap ting karingot Tuhan. Nina Jahoa, saka basonangan dotahin dada Tuhan maguan. Asau mangaleon Tuhan ujungna hina lumut kumunina. Natak karisap leleng na hutanikon ho, alay pa pumupungok kudoho muse, marhite-hite akka asin ni roha godang. Tagan dipapiar-piar ni murukku, utabunihon bohikku satokin, maradopokko. Alay marhite-hite dengan basa, sa leleng-leleng na asyakku ho, ninna Jahoba si palwa ho. Tes. Ay musape akadulog jala humutal akarobia. Alayanggo Asia siku nasotupa humusat siakko. Jala padan ni hadamayokku nasotupa humordit ninna Jahoba siasiho. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ay songot tibo niya kalangit siya tanoon. Songonido tumibo akadalaku siyan dalan munay. Jala akka pikiraku siyan akka pikiran munay. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Yesaya 55 ayat 10 sada. Ikon songonido hataki naruar sian pamangaku dang mulak boti tuau. Ikon bayenon na dolomo ni rohaku. Jalama jadi itu nahu tongos. Ai ikon di bagasan las ni roha hamu borhat, jala di bagasan hadamion hamu pataruon, pangiaron ni akka dolok dohot robean, suarana mar ulup-ulup di jolomuna, jalana sahau di ladang martopak-topak tangan. Singkat ni tada-tada tubuh ma sapinur, jala singkat ni latong tubuh ma bunga na khusus, ima bahen barita di goar ni Jahoba, bahen tanda saleleng-leleng na, naso olo hambar. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Proses penyalaan lilin.
Kami mengundang Amang Pendeta UF Hutasoit, perwakilan Parhalado, Amang Situa M Butar-Butar, Ketua Dewan Kononia, Inang Situa Boru Sigalingging, Ketua Panitia, Amang Situa Sianturi, perwakilan Seksi AMA, Amang M Nababan, perwakilan Seksi Perempuan, Inang Nyonya Situa Sianturi Boru Hutasoit, perwakilan Seksi Lansia, Amang S Sitinjak. Di
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan buku ND nomor 54 ayat 1 dan 2, Sonang ni Bornginai. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Iya. Pujian Kor Gabungan Ama Ina Lansia.
Kelahiran Yesus. Berita tentang kelahiran Yesus pun mulai terdengar hingga ke orang-orang Majus dari timur. Sebab seorang juru selamat telah lahir di Betlehem. Pergilah dan ikutilah bintang yang bersinar dengan terang di langit itu, kata malaikat Tuhan. Kabar baik itu juga disampaikan malaikat kepada para gembala. Mari kita dengarkan liturgi keempat. Satu cek. Dungi Roma ujui paretas yang Kesar Agustus ikon suratan nasa jolma di gomgomanna. Pamilangon parjolo mai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret, nakok tuluak Judea, tuhutani si Daud na marguar Bethlehem. Alasian paparan jala marga ni si Daud ibana. Lukas 2 ayat 5. Pasuraton dirina rabdohot si Maria oroan nai naong gabe-gabeang. Lukas 2 ayat 6. Jadi dina di sini nasida gok ma'ari ni hanguluanna. Lukas 2 ayat 7. Ditubuhon ma anak buha bajuna, diborhos ma, dipeakon ma tubagasan panggagatan, ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini aka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapotton sada suru-suruan manasida jala marsinodang ma sangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Alai didok suru-suruani matu nasida unang mabiar hamu persaulian ni sadok bangsa ainong tubudo di hamu sabornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Omma partidadat di hamu poso-poso do dapotamuna nabi norhos pea di panggagatan. Jala topuma arong dongan di suru-suruani torop akaparangan perbenua gijang. Dipuji nasida do debata madok asangapom ma di debata di gijang. Dame ma di tanoon diak kajolma alomoani. Amin. Kita naikkan pujian seperti yang kau ingini. Jalan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
hidup baru. Meninggalkan manusia lama kita, percaya kepada Yesus Kristus, selalu bersyukur dalam segala hal, suka maupun duka, melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, salah satu pembaharuan hidup kita yang baru. Manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal dan manusia yang terus diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Mari kita dengarkan liturgi yang kelima. Alai nunga madoro ujui tu portibion panodang nasitongi nama nodangi nasa jolma. Di portibion hian do ibana, jalamar hites yan ibana do menjadi portibion. HP dang ditanda portibion ibana. Narodo ibana manopot nadi ibana hian, gabe dang dijakon akan nadi ibanai ibana. Alai manang piga nama jakon ibana, tusido di lehon kuaso, asagabe anak idebata nasida akan naporsea di guarna. Tungsura suwa tahun akka parhata di jolma manang suru-suruan pe. Anggo sopar holong di roha doau, unang songon angsa au namaru lukil jala unang songon ogung namaru. Jala tungsura panurirangon di ahu, gabe huboto hasimoon sasude ro di sandok parbinotoan. Jala tungsura parhaposan situtu ahu, pola tarpausat ahu dolok, doston naso ada ma ahu, anggo so parholong ni roha ahu. Jala tungsura hubasa-basahon saluhut artaku jala hupasahat dagiku asa ditutung tung naso margunai di au anggo so parholong ni roha au. Nalabas do haholongoni jalan asorta, dang namang ibur-iburu haholongoni, dang tengah jaladang di paburnang-burnang dirina. Jadi hidup Yesus mah, sia holongamu do Tuhan debatam, sia nasa ate-atem, sia nasa hosam, do sia nasa roham. Ido patik raja jala parjolo, alai dosdo arganina padua honon, siha holongamu do dongami dosto dirim. Patik na dua odo maka kap na sa patik do hata ni panurira. Amin. Mari kita saksikan video fragmen Natal. Selamat Natal Eda, mantap kali perayaan kita Natal ini ya. Selamat Natal juga ya Eda Kosian. Iya Eda, pas sekali pacarnya. Mantap kali Bapak hati-hati ya. Senang kali kurasa anakku si Sondang
parumainku, dohot pahopuku datang mengunjungiku. Horas lambormu. Horas. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Gimana anakmu si Luhut itu? Belum pulang-pulang nengok kamu? Sudah 3 tahun dia tidak balik ya? Iya dah, aku boto bah. Bagaimana lah situasi gini dah bah? Bilanglah dah ke anakmu itu supaya dikunjungi lah kamu. Apa mungkin dia lupa sama kamu? Oke lah dak ya. Kalau begitu kami pulang dulu ya dak ya. Oke dah, mau lihat dah ya. Hati di jalan ya dah. Malam-malam begini kok melamun sih? Gak apa-apa Pak. Semalam aku teringat dengan omongan Eda si Sondang. Dia bilang anak kita si Luhut mungkin sudah lupa sama kita. Gak usah dipikirin apa dibilang orang. Ku telepon dulu si Luhut Pak ya. Masih holian auto halaki. Dak kaya be halaki mar telepon tu hita. Aku khawatir Pak. Halo, Horas, Luhut anakku. Horas, Ma. Sehat kabarmu nak? Permain dohot paupuki. Bagaimana kabar kalian di sana? Sehat-sehatnya kami, Ma. Anakku, rindu kali mamamu ini. Masih holian au. Nunga 3 tahun dan pejumpa kita. Menghubungi aku pun tidak pernah lagi anakku. Nama saya Sian. Enggak ada apa-apa kok, Mak. Kami baik-baik saja di sini. Aku pun sudah rindu, Mak, bisa berjumpa dengan Mama dan Bapak. Tahun ini ada rencanamu pulang anakku? Maaf ya, Mak. Belum bisa kami balik tahun ini. Oh, toh Mak. Molo songoni anakku, asal masih sehat hamu di pangarat toa ni. Mau lihat ya, Mang. Pak, semalam aku telepon anakmu si Luhut. Dia bilang tahun ini dia tidak bisa datang. Padahal tahun ini aku berharap sekali kita bisa berkumpul. Ma, sabar ya. Ada nanti waktunya itu. Horas, Pak. Horas, Amang. Apa kabarmu? Sehat aku, Pak. Pak, maaf ya. Aku belum bisa pulang menjumpai Mama dan Bapak. Situasi kami di sini sangat sulit.
semenjak pandemi usaha kami merosot. Untuk kebutuhan sehari-hari kami sudah sangat sulit. Semenjak itulah aku tidak bisa jujur untuk menyampaikan ke mama dan bapak. Pak, mak, pasti mama sama bapak sangat sedih jika tahu keadaan kami sekarang. Kami jarang berkabar karena kami sedang fokus dengan merintis usaha kami di sini. Kami tidak ingin menyusahkan kalian juga. Maafkan kami ya Pak, Mak. Amang, terima kasih karena kalian sudah berbagi tentang keadaan kalian. Kuatkan hatimu, anakku. Bersabarlah dan berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Sudahlah dulu ya, Amang ya. Terima kasih. Pak, kenapa sih Luhut? Kau bilang yang kuatlah, yang berserahlah kepada Tuhan. Apa yang terjadi, Pak? Ngomonglah, Pak. Apa yang terjadi dengan mereka di sana? Sabar ya, Mak. Kau janji jangan panik ya, Mak ya. Mak, sabar ya. Anak kita di sana, mereka sekarang sedang kesusahan. Sejak pandemi COVID-19, mereka gulung tikar. Jadi mereka sekarang mencari usaha yang baru. Mereka jarang menghubungi kita karena sibuk dengan usaha mereka yang baru. Mereka tidak ingin kita tahu kondisi mereka, takut menyusahkan kita. Amang tahe. Oh Tuhan, hajit nai rasaun anakki. Aku terus menuntutnya untuk pulang, tapi tidak tahu kesusahan mereka di sana. Oh Tuhan, kasihanilah anakku Tuhan. Sabar ya, Mak. Kita berserah kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti indah. Oh lo Pak. Mak, sudah waktunya ibadah Natal keluarga. Ya Pak. Seluhut anakku. Horas, Mak. Selamat malam Natal. Horas sama ngasian. Horas parmain. Horas pahopuki. Jangan bersedih ya, Mak. Meskipun malam ini kita tidak bisa bertemu, berkumpul di rumah mama, bapak, tapi malam ini kita masih bisa saling bertatap dan beribadah bersama. Oh lo Amang, mau lihat ya Tuhan. Mak, anakku Luhut, parumainku dan pahopuku bertemu saat ini belum waktunya. Tapi Tuhan senantiasa berbuat yang terbaik untuk kita. Rencana Tuhan itu juga untuk kita. Melihat kalian
kuat melalui banyak masalah yang menimpa kalian. Aku bersyukur kepada Tuhan Yesus tetap menjaga dan memelihara kalian. Begitu juga mama dan bapak di sini. Semoga di waktu yang baik nanti kita akan bertemu kembali. Boleh hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat Natal, Eda. Mantap kali perayaan kita Natal ini ya. Selamat Natal juga ya Eda Kos ya. Iya Eda, pas sekali pacarnya. Mantap kali Bapak Netiannya ya. Senang kali kurasa anakku si Sondang, parumainku, dohot paupuku datang mengunjungiku. Horas Lambormu. Horas. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Gimana anakmu si Luhut itu? Belum pulang-pulang nengok kamu? Sudah 3 tahun dia tidak balik ya? Iya dah, aku boto bah. Bagaimana lah situasi gini dah bah? Bilanglah dak ke anakmu itu supaya dikunjungi lah kamu. Apa mungkin? Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata, dohot nasian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihita. Hamo kadongan nama lasiroha di Bornginon di nata pestahon perayaan Natal ama ina dohot lansia di Huriata di Bornginon. Tabukama nagabe jamita di Evangelium Lukas bidusada ayat 46 dohot 47. Lukas bidusada ayat 46 dohot 47 didok di hata Batak songonon. Gabe didok si Maria ma di patibul rohakku do Tuhani. Maria iya do todiku mida debata si palua au. Bahasa Indonesia songonon ma didok. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah
Juru Selamatku. Tema hatiku bergembira karena Allah, subtema melalui perayaan Natal, Ama, Ina, dan lansia, jemaat diajak untuk bergembira menyambut kelahiran Juru Selamat dunia. Hamua kadongan hatanisi Maria didokdoi Magnifican. Magnifican itu bahasa Latin, artinya memuliakan Allah. Perkataan Maria ini sangat terkenal di seluruh dunia. Jiwaku memuliakan Allah. Jiwanya si Maria memuliakan Allah. Dipatibul rohakku do Tuhani. Ini respon si Maria karena ada sesuatu hal yang membuat dia bersuka cita. Ada alasan yang sangat teologis bagi Maria mengapa dia bersuka cita, mengapa dia bergembira. Apalagi untuk hari ibu yang tepat pada tanggal 22 Desember di hari ini. Khotbah ini sangat relevan juga kepada para ibu-ibu. Mengapa Maria bersuka cita? Karena Marialah yang dipilih Tuhan. Karena Maria dipilih Tuhan untuk melahirkan seorang anak, yaitu Yesus, Juru Selamat dunia. Dari bermiliar-miliar orang di dunia ini, berjuta-juta perempuan di dunia ini, Marialah dipilih oleh Tuhan. Apa rupanya keistimewaan si Maria? Bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat, bukan karena dia cantik, bukan dari segi fisik Tuhan menilai si Maria, bukan, atau bukan dari segi kemampuannya, kehebatannya, kepintarannya, kejeniusannya, bukan. Tetapi kenapa Allah memilih Maria? Yang pertama, karena itu adalah hak prerogatif Allah, hak istimewa Allah. Allah bebas memilih siapa saja untuk menyalurkan keselamatan. Allah bebas memakai siapa saja untuk memberitakan kabar baik. Alasan kedua apa? Alasan kedua ialah karena Maria adalah seorang perempuan yang sederhana. Inner beauty, cantik luar dalam. Tidak hanya parasnya yang ayu, tetapi hatinya penuh dengan kelembutan. Hati Maria penuh dengan ketulusan. Hati Maria penuh dengan kepolosan. Hati Maria penuh dengan kesederhanaan. Hamua ke ibu-ibu, mampukah ibu-ibu semua seperti si Maria? Hati yang penuh dengan kepolosan, hati yang penuh dengan ketulusan, hati yang penuh dengan kesederhanaan. Inner beauty, cantik dia di luar, cantik dia di dalam, memancarkan inner beauty itu. Itulah si Maria. Makanya dia dipilih oleh Tuhan. Dari Marialah dikandung seorang anak, yaitu Yesus yang lahir, yang kita rayakan di malam ini. Maria seorang perawan. Saya katakan perawan ya, maaf. Karena itu juga kesaksian iman kita. Gadis perawan Maria yang suci. Dari Marialah sian si Maria itu roh, tubuh
Kristus si palua hita. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwasannya peristiwa kelahiran Yesus melalui seorang perempuan ini mau mengangkat derajat perempuan. Ini mau mengembalikan derajat para ibu-ibu. Mengapa? Karena sempat perspektif pikiran manusia menyalahkan si Hawa ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi melihat berita penciptaan ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, seolah-olah kesalahan itu ialah kepada perempuan. Karena apa? Karena kesannya ialah perempuanlah yang digoda pertama oleh si ular, baru perempuan itu menggoda kepada laki-laki. Jadi ada perspektif yang negatif kepada perempuan karena peristiwa kejatuhan dosa itu. Itu sebabnya di perjanjian baru, pola pikir manusia yang seolah-olah memandang negatif kaum perempuan itu diubah oleh Tuhan.